Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang homogenitas data. Ya, untuk normalitas bisa kalian cek di materi sebelumnya ya. Oke, lanjut. Uji homogenitas data. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimasukkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Nah, pengujian tipe homogenitas juga dimasukkan untuk memberi keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda atau keragamannya. Nah, terkadang gini simpelnya. Misalkan kalian akan meneliti suatu kelas itu di SMP atau SMA. Nah, dengan uji yang berbeda. Nah, untuk memperoleh hasil yang bagus atau bisa kita bandingkan, saya akan menguji dengan metode A dan metode B dalam proses pembelajaran. Nah, agar bisa dibandingkan atau bagus dalam membandingkannya, maka kan datanya harus homogen. Nah, kita menggunakan ini. Jika data tidak homogen bagaimana? Kan sama saja. Yang dibandingkan berbeda, hasilnya pasti bisa-bisa tidak diakui seperti itu karena datanya dianggap tidak homogen. Nah, ini juga sebagai salah satu prasyarat dalam uji statistik yang berikutnya. Gitu. Contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa dalam suatu submateri dalam pembelajaran tertentu di sekolah, yang dimasukkan homogen bisa berarti bahwa data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misal berasal dari tingkat kelas yang sama, seperti itu ya. Maksudnya itu, jadi bukan homogen itu maksudnya sama semua. Misalkan nilai 40 semua, 30 semua, bukan seperti itu. Jadi karakternya hampir sama, di rentangnya itu hampir sama atau rata-ratanya hampir sama, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita gunakan acuan nanti. Nah, perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan oleh penulis adalah uji Bartlett. Itu. Misalnya kalau misalkan kalian buka di buku statistik lain, banyak cara mencari homogenitas itu ya. Jadi untuk materi ini yang kalian gunakan fokusnya di paper ini ya. Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah case sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Maka sampel bisa beberapa saja, karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2. Varian yang sama di seluruh sampel disebut ini ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Atau homogenitas varians. Uji Bartlett pertama kali diperkenalkan oleh MS Bartlett yang punya sendiri pada tahun 1937. Uji Bartlett diperlukan dalam beberapa uji statistik. Salah satunya ANOVA sebagai syarat jika ingin menguji ANOVA. Uji Bartlett digunakan apabila data yang digunakan sudah diuji normalitas dan datanya merupakan data normal. Apabila datanya ternyata tidak normal, bisa menggunakan uji reference. Nah, ini rumus uji Bartlettnya S kuadrat sama dengan, nah ini salah, harusnya 10. Dapat dari mana 10? Takdir sudah ya. Dari penciptanya sendiri itu ya, penemunya. Nah, dikali B min sigma dk ini dikali log SI kuadrat, seperti itu. N-nya jumlah data, B-nya ini sigma dk log S kuadrat, yang mana S kuadrat sama dengan sigma ini dk SI kuadrat per sigma dk. SI variance data, itu setiap kelompok ke I, dk derajat kebebasan. Hipotesis ini sigma 1 sama dengan sigma 2 sampai sigma k homogen jika sama semua. Paling sedikit salah satu tanda tidak sama, maka dia tidak homogen itu. Atau gini contohnya, misalkan kita melakukan penelitian ada 7 kelas,
kelas A sampai G, gitu ya. Misalkan kelas A sama G tidak sama, maka sudah tidak bisa dianggap homogen. Kriteria pengujian, X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, A0 ditolak. Jika kurang dari, maka A0 diterima. Contoh, suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan diberikan oleh perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa. Adapun strategi atau metode pembelajaran ini ya, kelompok 1 dengan metode A, diskusi kelompok besar. Kelompok 2 metode B, diskusi kelompok kecil. Lalu metode C, ceramah dengan media. Metode D, ceramah tanpa media. Seperti itu. Ini data kelompoknya. Ya, ada yang 15 untuk kelompok 2. Lalu ini ya, 23 kelompok 3 ya. Kelompok 4 ada 17. Kelompok 5 25 yang paling banyak. Ini jumlahnya, N-nya ini, rata-ratanya ini ya. Nah, untuk menguji homogenitas varian, data dari keempat kelompok digunakan uji Bartlett. Nah, tabelnya ini dicari dulu standar deviasi, bisa kalian coba sendiri hitung ya. Ini per kelompok dicari standar deviasinya, variansnya ini, jumlah datanya ini ya. Nah, hipotesis pengujian ini, langkah-langkah perhitungan. Nah, ini. Varians dari setiap kelompok sampel. Ini kelompok 1 9,39, 2 13,54 dan seterusnya. DK-nya 25 dikurangi 1 untuk kelompok 1. 25 dari mana? Dari banyak kelompok data. 25 dari mana? 25 dari banyak data. Kelompok 2 ada 15 kan, dikurangi 1. Kelompok 3 juga sama, kurangi 1. Kelompok 4 juga sama. Lanjut, tabel homogenitas varians. Ini DK dari yang tadi sudah dihitung, 1 per DK, berarti 1 dibagi 24. Namun ini dan seterusnya. Ini pembulatan ya. Ini jumlahnya totalnya SI kuadrat ini DK dikali SI kuadrat, berarti 24 dikalikan 9,39. Itu ya. Itu ini kan ini. Log SI kuadrat, berarti bisa kalian gunakan kalkulator log. Oke ya, tinggal dihitung sendiri. Log dari ini. Berarti log dari 9,39, log dari 13,54 dan seterusnya. Yang ini DK log SI kuadrat. Yang ini DK log SI kuadrat. Berarti hasil dari log ini dikalikan dengan DK. DK-nya berapa? 24. Juga sama 14 kali ini dan seterusnya semuanya. Menghitung varians gabungan, berarti sigma DK dikali SI kuadrat per sigma DK. Ini. Berarti 768,75 dibagi dengan 76. Temu 10,11. Mencari B. B sigma DK dikalikan log SI kuadrat, 76 dikali log 10,11. Ini ya dari yang sebelumnya ini ya. Ini saling berkaitan. Temu 76,38. Nah, lanjut menghitung harga C kuadrat atau Chi square. Nah, X kuadrat sama dengan nilai 10, jadi rumusnya B min sigma DK log S kuadrat. Oke ya. Ini dari tabel itu bisa kalian cek. B-nya ini sudah ada, dan 10 2,303, bisa kalian coba menghitung menggunakan kalkulator. Nah, hasil akhirnya ketemu 2,11. Alfanya di sini gunakan 5%. Boleh 1% juga tidak masalah. Nah, dari daftar distribusi X kuadrat dengan DK 4 min 1 yang sama dengan 3. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4 ini adalah banyak kelompok yang diuji. Ya. Ini kelompok yang diuji. Nah, kita gunakan tabel Chi square
alfanya 5%, dekanya 3, dari 4 dikurangi 1. Ini ya, 3 sama 0,05. Ini 7,81. Oh, salah nyata. Ganti 7,81. Nah, ternyata kan X kuadratnya 2,11. Iya, ini salah juga ya. Hapus saja ini. 7,81. Sehingga hipotesis yang menyatakan varian homogen diterima dalam taraf signifikan 5%. Artinya, dalam perhitungan itu tingkat kebenarannya atau yang bisa dipercaya berapa? 95%. 5% apa? Taraf kesalahannya. Mungkin salah hitung atau pembulatannya salah dan sebagainya, seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya, uji varian atau uji F. Ini rumusnya S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 itu apa? Varian kelompok 1, S2 varian kelompok 2. Nah, ini datanya homogen dan HA tidak homogen. Nah, ini jika lebih dari atau sama dengan F hitung, maka untuk F tabel ya, maka 0 ditolak. Dan sebaliknya ya, 0 diterima. Nah, uji F ini digunakan jika yang diuji adalah 2 kelompok saja. Itu. Nah, ini skor 2 kelompok hasil uji penelitian. Nah, itu satu kelemahannya. Jika kalian menguji kelompok yang jauh lebih banyak, bisa menggunakan uji Bartlett. Jika cuma 2, bisa menggunakan ini. Cuman kalau lebih akurat menurut saya, itu uji yang sebelumnya, uji Bartlett itu ya. Ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Dihitung rata-ratanya, variansnya. Berikutnya langkah pengujian. Varian dari setiap kelompok sampel. Sekarang kita fokus di kelompok A. Nah, rata-ratanya sudah ketemu 32,6. Ini ya. Maka masing-masing data dikurangi 32,6 dari ini ya, kelompok A. Jadi dia dikurangi 32,6, dikurangi 32,6, dan seterusnya. Dikurangi semua. Untuk kelompok B bagaimana? Jadi dia dikurangi 33,6, ini juga dikurangi 33,6, dan seterusnya itu ya. Nah, ini lalu dibagi 5 karena banyak datanya ada 5, ketemu 26,84 SA-nya. DK-nya karena banyak datanya 5, berarti 5 dikurangi 1, 4. Kelompok B juga sama, ketemunya 21,84. DK-nya 5 kurangi 1 adalah 4. Tuh, mencari F. Berarti nilainya 26,84 dibagi 21,84 ketemu 1,23. Nah, alfanya di sini kita menggunakan 5%. Ada 2 DK, 4 untuk DK pertama dan 4 untuk DK kedua, kebetulan sama. Yang kita gunakan adalah F tabel. Nah, ini tabel distribusi F. Cara bacanya, ini untuk DK1 atau DK yang memiliki varian yang terbesar. Jika di buku atau literasi lain ya, itu bisa kalian pakai. Ini untuk DK2 nya atau varian terkecil jika menggunakan literasi yang lain ya. Nah, itu. Kita cek di sini 6,39 betul ya. Jadi F tabel lebih besar daripada F hitung, maka 0 terima. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kedua data tersebut adalah homogen. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung di grup WA, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.